Siapa tadi namanya? Aris dan Arif. Arif atau Aris? Mana orangnya? Sini lo PA. Sini. Udah nikahnya udah belum? Kapan? Sini. Kalau pengantin mah enak dilihatnya. Duduknya di bawah ya. Jangan dikasih bangku ya, biarin. Mesti dikerjain. Kalau bisa rebahan di sini ya. Rif, besok apa? Cie. Ini live-nya biar dikasih lihat dulu. Ini pengantin ini, tuh. Ini live TikTok yang nonton berapa itu? 2.600. Nih. Ini Arif besok nikah nih, teman-teman. Ini nikah nih. Lo emang enak sendirian doang, jomblo. Rif, Intan orang mana? Orang Colok Tengah. Colom. Kirain Colok Tengah, stop kontak dong. Shalom Tengah mana, Kiai? Masih daerah Cikijing ya? Masih satu desa. Cie, pacar 5 langkah nih. Irit modal. Kalau mau ngapel ikutin aliran air. Udah lama deketnya. Baru? Ini laki-laki baru deket 6 bulan udah berani maju ngelamar. Anak muda, lo denger nih Arif, baru kenal 6 bulan maju ngelamar dengan niat yang baik, ingin hidup sama-sama dengan menuntut ketakwaan, dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Lu gini hari masih pacaran. Berapa lama? Udah deket Bib 5 tahun. Lu deket apa mau bayar cicilan mobil? Lihat Arif nih langsung kontan, dekat 6 bulan, cocok. Yang pertama kan digali ya Arif. Apaan Arif? Gali-gali aja lu. Udah jangan lama-lama, ntar lu viral. Laki sekarang mah laki soleha. Suami istrinya istri soleh. Bebalik. Kenapa? Yang punya buah semuanya diatur sama istri. Suami mah manut aja. Gajian mana gajian sini? Yang kerja siapa? Yang ngabisin duit? Mang PA lo. Makanya perempuan itu jangan dikasih unjuk duit dulu, Pak. Bapak punya gaji ada duit sekian, jangan dikasih semua. Susah lo mau kawin lagi. Lah emang apa sih, Bu? Nggak boleh. Lah urusan apa, Ibu? Kawin Pak, kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU serta jajarannya,
Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul hajat. Ini dalam rangka walimatul arus, keluarga besar Bapak Aan dan Ibu Endah. Insyaallah mudah-mudahan Ananda Aris dan Intan dipanjangkan jodohnya, diberikan keturunan yang saleh-salehah, diluaskan rezekinya, menjadi pasangan pengantin terus sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil husna bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh dengan kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, ya insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan oleh setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengenai pernikahan, dan ini diucapkan saat pengumandangan khutbah nikah. Allah menyebutnya ya ayyuhan nas. Allah memanggil setiap manusia dan dijelaskan yang awalnya Allah ciptakan dengan kesendiriannya. Lalu Allah kirimkan pasangannya sehingga pasangan ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti yang dipanggil ya ayyuhan nas, manusia semuanya. Dan Allah menciptakannya berpasangan. Fahami dulu hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, berarti setiap manusia. Yang tadinya sendiri diberikan pasangan. Nabi Adam sendiri lahir di dunia, Allah ciptakan lalu Siti Hawa. Dari mana? Sulbi, tulang rusuknya Nabi Allah Adam, lalu diciptakan Siti. Nabi Adam juga nggak sanggup hidup sendirian, kayak surga tempatnya, hartanya ada, semuanya nikmat dilihat mata, hidupnya di dalam surga, kenikmatannya luar biasa. Tapi apa kata Nabi Adam? Sepi. Oi, sepi. Blok, jomblo, banyak, sepi, hidup sendiri, makan, tidur,
Keluar rumah ngobrol, gila dong. Nabi Adam nggak bisa sendiri hidupnya di dalam surga yang begitu mewah, yang indah, yang semuanya ada, nggak bisa hidup sendiri. Makanya Allah ciptakan Siti, dan Allah ciptakan di sini siapa tadi namanya? Aris dan Arif. Arif atau Aris? Mana orangnya? Sini lo PA. Sini. Udah nikahnya udah belum? Kapan? Sini. Kalau pengantin mah enak dilihatnya. Duduknya di bawah ya. Jangan dikasih bangku ya, jadi mesti dikerjain. Kalau bisa rebahan di sini ya. Rif, besok apa? Cie. Ini live-nya biar dikasih lihat dulu. Ini pengantin ini, tuh. Ini live TikTok yang nonton berapa itu? 2.600. Nih. Ini Arif besok nikah nih, teman-teman. Ini nikah nih. Lo emang enak sendirian doang, jomblo. Rif, Intan orang mana? Orang Colok Tengah. Colom. Kirain Colok Tengah, stop kontak dong. Shalom Tengah mana, Kiai? Masih daerah Cikijing ya? Masih satu desa. Cie, pacar 5 langkah nih. Irit modal. Kalau mau ngapel ikutin aliran air. Udah lama deketnya. Baru? Ini laki-laki baru deket 6 bulan udah berani maju ngelamar. Anak muda, lo denger nih Arif, baru kenal 6 bulan maju ngelamar dengan niat yang baik, ingin hidup sama-sama dengan menuntut ketakwaan, dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Lu gini hari masih pacaran. Berapa lama? Udah deket Bib 5 tahun. Lu deket apa mau bayar cicilan mobil? Lihat Arif nih langsung kontan, dekat 6 bulan, cocok. Yang pertama kan digali ya Arif. Apaan Arif? Main gali-gali aja lu. Udah jangan lama-lama, ntar lu viral. Jadi kenal udah 6. Ini mic pakai dong. 6 bulan. 6 bulan. Niat nikah ngikutin sunnah apa hawa nafsu? Karena sunnah. Mau nambah ibadah apa mau makin lalai sama Allah? Mau nambah ibadah, niatnya udah nambah ibadah, ngikutin sunnah, pahalanya 2. Makanya di dalam khutbah nikah dikatakan, ada juga ini ayat untuk negur dan mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini ada di dalam khutbah nikah. Kenapa? Bahwa pernikahan itu buat meningkatkan ketakwaan, menambah nilai ibadah yang awalnya sendiri. Arif sholat sendiri pahalanya 1. Begitu besok Arif, besok nikah jam berapa? Lupa loh dia loh. Orang mau nikah lupa jamnya dia doang. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 pagi nikah. Berarti tanggung jawab Arif nih berarti nambah Arif. Ya, nambah, tanggung jawabnya nambah. Saat setelah, makanya saya mau tanya nih sama perempuan. Neng, I love you. Ngapa lu lah? Ngapa? Lu nggak senang? Makanya kerja, PA kerja.
Lu mah ngisi selot tolol. Kerja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mau tanya, Neng. Neng. Cari laki-laki yang kayak gimana, Neng? Yang mana? Lu diem, gue lagi cariin buat lu nih PA, sabar. Yang kayak gimana, Neng? Terus? Soleh. Terus? Terus apa? Cakep. Terus? Loba duitnya. Udah lu jangan pakai bohong-bohong. Betul nggak? Banyak duit? Cakep, soleh, baik, banyak duitnya. Terus apa lagi? Hah? Punya tanggung? Maaf Neng, orangnya udah meninggal. Mau yang begitu tuh? Meninggal. Gak ada lagi. Siapa? Nabiuna Muhammad. Mau cari yang sempurna, cakep, ganteng, kaya, baik, soleh, ya Nabi. Mau cari yang baik, banyak. Yang soleh, belum tentu baik. Betul? Ini tanda-tanda berarti saya sudah harus selesai ceramah. Kalau apaan? Apaan lu ngomong? Sampai subuh? Kuat? Sanggup? Aing tuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau mau cari yang cakep banyak, yang soleh belum tentu. Makanya rumah tangga itu dikatakan oleh Nabi SAW, jaga rumah tangga itu yang dikokohkan adalah pondasi. Pondasinya apa? Sama kayak kita nih mau berumah tangga, kita mau bangun rumah lah. Yang pertama harus ada apa? Lahannya dulu. Mau bikin rumah ada lahan dulu, ada tanahnya dulu dong. Apa? Ada apanya? Lahan. Setelah lahan udah ada, sediain tuh pasir, semen, besi, batu, betul? Bambu atau kaso, betul nggak? Papan. Saat ini semuanya udah ada, yang pertama kali dibangun apa? Yang dikerjain pertama apa? Gali PA. Gali dulu tanahnya. Lihat sampai kedalamannya mana. Gak mungkin pondasi itu bisa di atas tanah. Pastinya di dalam. Gali dulu. Cari tahu dulu orangnya gimana. Kalau dia kerja, kerjaannya apa? Halal apa haram? Ini orang baik apa enggak? Keluarganya ibadah apa enggak? Dianya ibadah apa enggak? Kalau memang ini enggak ada, yang terakhir, ini anak punya akhlak apa enggak? Kalau akhlaknya ada, ambil, insya Allah ini jadi ngikut semuanya. Tapi kalau yang dicari kaya, gak punya akhlak, gak ibadah, siap-siap akan hancur rumah tangganya. Akhlak itu nomor 1. Lihat Arif. Orang tuanya mana nih? Pak, Bapak, saya mau tanya Pak. Duduk di situ aja nggak apa-apa Pak, di situ aja. Pak, Arif umur berapa sekarang? 20? 26. Bapak emang nih anak pendiam Pak? Hah? Pendiam? Lu bisa dapat perempuan gimana ceritanya? Gimana? Dikenalin? Bukan kenal sendiri. 1001 laki begini. Zaman sekarang dikenalin mau? Dikenalin mau, yang ngasih siapa? Keluarga luar biasa. Yang ngenalin pamannya mana, yang jombloin, yang ngejomblangin siapa orangnya? Comblangnya mana? Ada nggak? Yang mana? Paman.
Yang mana pamannya? Tunjuk. Paman. Yang mana? Yang baju merah tuh? Iya. Itu yang mau nikahin? Oh, ini yang kenalin. Pamannya Arif bakal dapat surga dan rumahnya di dalam surganya Allah. Anak sekarang mana mau dikenal-kenalin? Saya banyak banget di TikTok ngomong, Habib, saya punya kekasih. Saya punya orang yang saya cintai. Tapi orang tua saya menyodorkan saya yang jodoh yang saya nggak kenal. Yang saya nggak cinta, yang saya nggak tahu. Sejak kapan ulama nyuruh yang namanya anak lawan orang tua? Tunjukkan orang tua, insya Allah baik buat kita. Nggak mungkin ngunjukin orang tua pasti kenal sama orang tuanya kenal bagaimana anaknya, insya Allah baik. Salah satunya nggak baik, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah pasangkan setiap yang baik akan berjumpa dengan yang jelek, atau sifatnya nggak baik akan mendapatkan sifat yang nggak baik. Pasti semua itu berpasangan. Setiap apa yang udah diberikan, jodoh udah di depan mata, maka segerakan. Kenal 6 bulan, begitu 6 bulan, Masya Allah, kemarinan kan nggak pacaran nih. Akhirnya begitu nikah pacaran dong. Pegangan tangan dong, Jin. Besok Rif, habis nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Arif kan ketemu sama istri tuh, ya, langsung dipegang kepalanya, ya, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul, sampai akhir tuh, ya, nggak sempat apal udah. Habis itu dipegang dadanya, ya, bacain apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi an ila akhir, dibacain tuh, ya. Habis itu baru kasih dia cium tangan, ya. Sebelum dibacain jangan dikasih cium tangan dulu, Arif bacain dulu. Itu Arif saat pertemuan halal pertama kali keluar bahasa itu, insya Allah istrinya dijaga menjadi daripada perbuatan kemaksiatan. Saat Arif ngasih nasihat, insya Allah istri itu dengar apa kata nasihatnya Arif. Insya besilah aja duduknya di. Nah, itu dibacain. Ibu waktu itu sama suami dibacain nggak? Bacain, tapi ibu nggak ngerti. Ibu dibacain dulu ayat kursi. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Betul ya Pak? Betul Pak? Parah lu Pak lu. Ibu dibacain ayat kursi, ngomel mulu sih. Mata melotot, ada yang begitu Pak? Colok. Istri mah galak-galak banget sekarang, tapi yang lebih salah mah lakinya. Laki sekarang mah laki soleha, suami istrinya istri soleh. Berbalik. Kenapa? Yang punya buah semuanya diatur sama istri. Suami mah manut aja. Gajian mana gajian sini? Yang kerja siapa? Yang ngabisin duit? Emang PA lo. Makanya perempuan itu jangan dikasih unjuk duit dulu Pak. Bapak punya gaji ada duit sekian, jangan dikasih semua. Susah lo mau kawin lagi. Lah emang apa sih Bu? Nggak boleh. Ya urusan apa Ibu? Kawin Pak, kawin. Nggak usah pakai izin-izinan. Nggak perlu. Nggak ada dalil harus izin sama istri pertama, nggak ada. Itu izinnya ada dari KUA. Kalau KUA suruh tuh ada perizinan, dapat buku nikah 2. Istri pertama, istri kedua. Kalau yang ini biasa jalan terus. Saya ngomong mah hak aja lah. Emang apa sih Ibu, Bapak nggak boleh kawin lagi? Apa? Rezeki urusan Allah, apa urusan sama lu? Bapak lihat, Bapak duduk di kursi nggak Pak? Jawab. Kaki kursi ada berapa? Senderan nggak?
Jatuh nggak? Goyang nggak? Lihat, kaki kursi 4 nopang bapak, gimana istri pak? Ada Nabi Muhammad. Panas, kesel, bodoh amat. Kita mah jadi laki-laki enak bro. Bener loh lah. Mau gimana aja mah pantes. Kenapa sih? Saya mau tanya, ibu mau rumah tangganya langgeng sampai yaumil kiamah. Bapak mau masuk surga bareng sama istri pak? Ada yang bilang nggak mau tuh. Kenapa pak? Oh Gabib, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Bu, ibu capek ngurusin rumah tangga, ngurusin bapak capek, ngurusin anak, makanya bapak disuruh kawin lagi. Kalau ibu capek, biar bapak ada yang ngurusin. Sampai sekarang kan perempuan alasannya gitu, udah capek bib ngurusin rumah, ngurusin anak, maafin bib suami udah saya nggak bisa ngurusin. Lah lu punya anak gara-gara siapa? Rezeki yang dimakan dari siapa? Kenapa nggak ngurusin suaminya? Emang nih suami kebo? Kita kan juga butuh perhatian pak, betul? Kita saat kita pulang ngelihat istri nyambut dengan penuh sayang, penuh dengan cinta, seneng nggak? Seneng lu. Kenapa? Karena kebahagiaan seorang laki-laki itu ya wanita, bukan harta. Wanita yang mana? Yang soleha, yang saat dia pulang disambut dengan baik, waalaikumsalam, ambil tangan, cium tangan. Ini yang diharapin setiap laki-laki. Bib, didik istri, bikin komitmen. Neng Intan, gue salah ngomong, ntar salah nih, bahaya ini. Neng Intan, Arif nggak minta apa-apa, cuman satu, pokoknya tiap hari dandan, ya mau tidur dandan, bangun tidur dandan. Kenapa? Karena mata laki-laki itu paling sejuk kalau ngelihat istrinya dandan. Betul nggak pak? Betul nggak? Setuju nggak? Kalau sekarang ngelihatnya gimana? Butak enak. Bu, dikasih nafkah, dikasih buat beli dandanan? Enggak. Terigu punya, pakai terigu dong. Lipstik ada, masih banyak. Hah? Beak? Minta rezeki sama siapa? Allah. PA suami. Rezeki yang ngasih siapa? Mintanya berarti sama siapa? Tapi di samping kuping suami. Ya Allah, lipstick B ya. Mintanya sama Allah, kasih rezeki kita lewat suami. Kalau istrinya ibadah, minta kepada Allah langgeng, suami rezekinya lancar. Ini kan sekarang kagak, tuntutan banyak dari seorang istri, tapi istri ini nggak mau dituntut sama seorang suami. Kenapa? Karena namanya perempuan pak nggak punya boga prinsip. Percaya nggak? Percaya nggak? Perempuan itu nggak punya prinsip pak. Labil, nih hari A, besok B. Kenapa? Karena yang dia pakai semuanya pakai perasaan, nggak pakai akal. Kalau kita kan orangnya ingetan pak. Kita laki-laki akal, alhamdulillah ingat aja. Saat kita taruh apapun kita ingat. Istri, coba kalau nggak percaya, kopi ini biasa nih. Ini kopi ini ada di meja nih. Biasa kita baru minum nih. Baru minum, tinggal sebentar. Begitu keluar, balik lagi ke rumah, ngelihat kopi, Allah. Pernah begitu? Pernah? Pernah begitu? Kopi di meja, kita balik, kopi udah nggak ada di meja. Pernah begitu? Tanya sama istri, Bu, kopi saya di mana? Tadi di meja. Oh, perasaan saya lihat di situ tuh. Padahal dia yang pindahin. Jawabannya apa? Perasaan. Baju kita baru pakai, ntar mau dipakai lagi, baru digantung. Baru digantung. Subhanallah, lagi enak-enaknya, ada tamu, baru mau dipakai lagi tuh baju. Lengit. Bu,
Baju yang digantung sini mana? Iya ya, perasaan tadi saya lihat di sini dah. Perasaan lagi, padahal dia yang masukin ke kotoran. Itu perempuan, kenapa? Semuanya serba pakai perasaan. Kalau laki-laki semuanya pakai akal, makanya banyak perempuan yang diakalin. Lah emang bener, perempuan banyak yang diakalin. Kenapa? Karena apa? Perempuan pakai perasaan, akalnya cuma satu. Karena perempuan itu apa-apa perasaan yang didahulukan. Makanya air matanya cetek, Pak. Perempuan itu baru kita pelototin aja nangis. Apalagi dibentak. Bisa kejang-kejang, Pak. Perempuan mah jangan dikasarin, Pak. Di ngomongin kasar jangan. Pelototin aja. Nangis, Pak. Oh, Bib, istri saya kagak. Saya pelototin, malah dibalas pelototan. Maaf dah ya. Takdir lo gak bagus. Karena istri itu cetek, perasaannya nggak bisa. Sayangin, Pak. Istri itu diciptain dari tulang rusuknya kita, Pak. Sayangin, jangan dikerasin. Yang namanya tulang rusuk kan bengkok. Betul? Dipaksa lempeng, patah. Dibengkokin, didiemin, makin tambah bengkok. Nggak bakal bisa lempeng. Bagaimana? Tarik ulur, Pak, perempuan itu. Jangan sekali-kali dilepas aja begitu. Nggak bakal balik, Pak. Kalau kita tarik aja, siap-siap akan menjadi patah dan hancur hatinya. Itu perempuan. Makanya perasaannya itu harus dijaga. Bapak jangan bentak, apalagi main tangan. Ya laki-laki apaan begitu mah, banci. Yang namanya istri dinikahin tuh buat diayomin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala, pengayom, penjaga, pengawal, pembuat tenang. Istri lagi marah-marah, peluk, Pak. Bib, dikebukin, peluk, hilang emosinya. Nah, siapa tuh? Bapak lagi emosi, ibu cukup senyum. Saat bapak lagi emosi, yang jangan marah mulu siang. Oh, Bib makin jadi, pijitin, deketin. Wah, Bib bisa jadi kiamat kubro. Minggir dah lebih baik. Kalau suami lagi marah, lagi berapi-api, jangan dilawan. Jangan dilawan. Diemin aja gini. Iya, saya minta maaf. Iya, saya minta maaf. Cuman itu aja. Kenapa? Belajar jadi airnya. Kan nggak mungkin kalau api ketemu api kan jadi kebakaran banget kita. Yang namanya rumah tangga wajib. Kenapa harus didasari dengan iman? Karena keimanan itulah yang mendudukan. Kenapa? Diayomin. Malaikat dekat sama kita. Sabar lebih diduluin daripada emosi. Sekarang banyak zaman sekarang suami apalagi masih pada muda, begitu nikah emosi dikit saya ceraiin. Apa ini? Ingat, setiap sesuatunya bisa kok dijalanin dengan baik. Coba kita punya orang tua, umur udah berapa? Saya mau tanya, yang paling tua di sini mana ya? Yang masih ada suaminya, yang tua tapi masih ada suaminya. Siapa? Hah? Mana? Bu. Tuh. Tuh ibu tuh. Bu. Oi. Bu. Suaminya masih ada nggak? Ibu suaminya masih ada? Ibu suaminya masih ada. Pernikahan udah berapa tahun? Udah berapa tahun pernikahannya? 50 tahun? Umurnya aja baru 49. Belum lahir udah dikawinin berarti ya. 30 tahun, ada yang 40 tahun ada. Hah? Tuh, lihat langgeng suami istri semua asam garam udah dijalanin. Langgeng aja, kenapa? Karena iman. Mau makanan sedikit, alhamdulillah. Mau banyak berkah. Kenapa? Karena iman. Coba kalau hanya cuman karena hawa nafsu atau karena ekonomi, selesai rumah tangga kita. Makanya yang diduluin apa? Iman, pondasi yang dijaga di rumah tangga kita. Mau rumah tangganya kita kokoh, pondasinya yang kuat, imannya yang kokoh. Besinya tuh, kalau mau ngebangun rumah, besinya yang besi 16 udah ulir lagi. Mau berapa lantai juga kuat, kokoh. Kita mau bangun 15 lantai, tapi yang 4 in, kan gak lucu. Bakar rubuh ini rumah.
Gimana caranya? Pondasinya dijaga dengan baik, insya Allah rumah akan terjaga, tidak akan pernah hancur rumah tersebut. Satu sama lain saling menghargai, sakinah, mawaddah. Ini kan harapan. Rip, rumah tangga tuh sering bercanda, Rip. Tahu nggak? Bukan rumah tangga dibecandain ya, bukan. Beda. Rumah tangga suami istri sering bercanda, main klitik-klitikan, main cubit-cubitan. Silahkan. Kenapa? Itu tanda-tanda mawaddah. Ngegemesin, manja. Perempuan pencemburu wajar. Karena kodratnya perempuan cemburu, hatinya gampang dimasukin syaitan. Siti Aisyah pernah cemburu kok sama Nabi. Sampai apa kata Nabi? Saat Siti Aisyah, Rasulullah sedang jalan bersama istri yang lain, Siti Aisyah tuh nungguin aja, liatin dari belakang. Ditanya, ya Aisyah, engkau cemburu? Tidak ya Rasulullah. Tidakkah pantas seorang Aisyah untuk cemburu kepadamu ya Rasulullah? Untuk ke wanita ini aku cemburu. Iya wajar karena saya wanita. Apa jawaban Nabi? Hatimu sedang diduduki oleh syaitan. Tuh lihat. Hatimu sedang diduduki oleh syaitan. Kenapa? Perempuan itu paling gampang dihasut. Perempuan itu paling gampang dibisikin syaitan. Lihat Nabi Adam dibisikin sama Siti Hawa. Makan, cobain, saya pengen. Diambil, dideketin. Gara-gara siapa? Jangan bilang Siti Hawa, gara-gara siapa? Wanita. Tuh, pembisik Pak. Kenapa? Coba kalau Nabi Adam gak makan, Siti Hawa gak ngomong begitu, perempuan gak nyampein kepada Nabi Adam. Coba lihat, kita kan di sorga, gak mungkin kita di Cikijing. Betul Pak? Tuh lihat. Mau tuntut siapa? Ini takdir. Sesuatu yang baik belum tentu akan diterima baik. Setiap yang baik pasti akan menjadi satu kebaikan buat diri kita. Yang buruk apalagi lebih parah, gak akan pernah diterima. Rumah tangga ini yang dicari kebaikan, bukan keburukan. Jangan saling korek. Ini kejelekannya apa istri saya, ini apa kejelekan suami saya. Jangan, gak boleh. Tutup aib masing-masing, maka akan Allah tutup aib kita di dunia sampai di akhir. Bu, dengar, jangan ngebongkar aib suami. Lu tahu nggak Jeng? Kenapa? Suami gue tompelnya gede banget. Jangan, gak boleh. Mau tompel aja diomongin. Jangan, aib. Aib, apalagi suami. Lo tahu nggak? Hidung bini gue udah gede, pesek lagi. Gak boleh. Itu jangan. Terima segala bentuk kelebihan dan kekurangan. Besok malam pertama ya Rip ya. Gue cuman bilangin Rip, malam pertama di rumah mertua nggak enak. Boleh tanya nih bapak nih senior di belakang, enak nggak Pak tinggal di rumah mertua? Oh enggak. Apalagi kamarnya dempetan. Ya. Krekek dikit Om. Bapak betah nggak di rumah mertua Pak? Hah? Lu nggak usah, gue tahu jawabannya enggak, Bim. Kenapa? Harus bangun pagi, lebih pagi dari mertua, betul nggak? Ibu betah nggak di rumah mertua? Tuh Pak, lihat denger tuh Pak. Istri kurang ajar nggak tuh? Orang ngundang saya rumah tangga bukan utuh, makin hancur nih. Bu, betah nggak di rumah mertua? Enggak loh. Ya dipaksa banget betah. Kenapa? Takut. Gak megang sapu, diomongin. Motong cabe harusnya bulat, ini miring, diomongan. Ada aja. Kenapa? Pernikahan itu adalah pembuka lembaran fitnahan baru. Paham ya? Belum nikah fitnahan, iya. Tapi begitu menikah, buka lembaran fitnahan baru. Ipar fitnah, istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, mertua. Gue bilangin loh, hidup semua jadi tambahan fitnah. Iya wajar.
Kenapa? Jaga. Makanya rumah tangga itu wajib pondasinya dengan walaupun badai, ombak menerjang, nggak akan. Yang namanya rumah tangga ini akan hancur jika mereka memiliki Jadi rumah tangga wajib dengan bukan hanya uang, bukan. Yang kalau uang mah kewajiban, betul. Suami nyari rezeki wajib. Kenapa? Nafkah itu wajib dong. Karena tugasnya suami adalah memberikan yang halal. Suami sekarang mah gampang banget. Lihat handphone, klik, ngitung. Togel dipasang. Tahu nggak togel apa? Tolol gelo. Ngitung sendiri, ngecak sendiri. Sekali pasang awal ya iyalah menang. 2 kali pasang menang, 3 kali jangan pernah harap bakal menang. Bakal dimiskinkan, gak ada bandar mau menang. Mana ada, apalagi lu main judi slot, main FF, main ML, main PUBG. Nyarinya tuh dari mana hasilnya? Gak ada manfaat. Mendingan lu follow gue di TikTok, nonton gue ceramah. Udah follow belum lu? Masa? Udah beli Fahar belum? Lu giliran gue dagang gak ada yang beli. Orang banyak yang ngomong Habib beralih profesi. Biarin, orang gue laki-laki kan cari nafkah wajar, betul. Daripada gue PK-PKan, PA PK, give dong. Amit. Kita nih hidup serba salah. Kita ceramah, woi udah malam woi, gitu. Woi soalim woi, begitu. Giliran gue dagang, Habib beralih profesi. Emang gue gak punya keluarga? Nah makan dari mana? Ayat, hadis, kerja PA. Anak muda, cari rezeki yang halal. Jangan pernah malu. Kenapa? Orang kita yang dagang, kita yang cari rezeki buat siapa? Buat keluarga, halal. Daripada ngemis. La ilaha illallah, nauzubillah. Coba lihat di TikTok. Ini amit-amit. Ada yang tidur di kebun. Baru semalam saya lihat. Tidur di kebun, cuman dikasih gift donat, joget-joget. Iki goblok banget ini. Orang cari duit begitu amat ya. Ada lagi orang, udah macam-macam dah. Macam-macam. Saya cuma minta maaf kepada teman-teman yang punya TikTok, tolong jaga marwah. Kalian dagang di TikTok itu jauh lebih manfaat. Kalian dagangin siapa aja, produk apa aja, yang penting jujur. Itu baik kok. Ini kagak lah joget. La ilaha illallah. Pokoknya saya cuma minta sama Allah, mudah-mudahan teman-teman saya yang ada di TikTok Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi satu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan yang belum nikah, yang teman-teman saya yang di TikTok belum nikah, Allah cepetin dapat jodohnya. Yang kurang rezeki, Allah buka pintu rezekinya. Buat teman-teman semua yang hadir di sini maupun di media sosial, yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, semua Allah berikan hidayah, dan kita semua Allah turunkan taufik serta rahmatnya yang Allah turunkan kepada kita. Amin ya Rabbal. Kuncinya apa? Ibadah dong. Kita jangan kelakuan udah bejat, sholat kagak. Kita udah kelakuan gak baik, sholat kagak. Nah sekarang kita gimana mau dapat hidayah? Hidayah itu dicari bro, bukan di doanya. Allahumma bitaufiq. Allahumma mintanya tuh, Allah berikan kami penjagaan. Ya Allah berikan kami petunjuk di dalam kehidupan. Minta. Doanya udah, tapi jalan, jangan cuma duduk doang. Istri mau dapat hidayah, ya Allah saya pengen jadi istri yang soleha. Sholat hajat, sholat taubat, minta sama Allah, tahajudnya bangun, sujud di tengah malam, netesin air mata. Buat siapa? Mohon ampunan kepada Allah, saya sudah menjadi istri yang kurang baik. Begitu caranya. Ini mah kagak, satu sama lain mah saling angkuh. Saya yang paling benar, kan begitu. Suami istri sekarang banyak yang begitu. Ini kalau bukan saya nggak bakal begini. Hati-hati tuh kalau ada istri yang begitu. Dia pernah ngasih modal kepada suami, sampai suaminya berkah, jadi orang yang kaya raya. Awal modalnya dari dia. Lalu si orang istri mengatakan, maaf ya, kalau bukan modal dari saya, kamu nggak bakal jadi apa-apa. Nol.
pahalanya dihabisin oleh Allah dan tidak akan pernah mendapatkan pahala dari apa yang pernah dijalankan oleh suaminya. Tuh hati-hati. Makanya istri itu harus banyak mendukung suami. Jangan dikecilin, sanjung, diangkat. Yang hari ini aku lagi nggak bawa uang, sabar yang, insya Allah besok diganti sama Allah. Mudah-mudahan besok ditambahin sama Allah. Coba perempuan, ya Allah, mudah-mudahan sih di sini nggak ada. Semua di sini mah istri-istri solehah. Di sini mah bidadari-bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Mudah-mudahan ya Allah, kalau istri yang baik itu selalu ngedukung apa yang dijalani oleh suami. Dukung, kalau bisa jorokin. Tahu jorokin? Dorong. Biar apa? Biar tambah manfaat. Yang, ayo yang terusin lagi ibadahnya. Yang, ayo yang kamu bisa ya. Ini rezeki di depan mata ya. Gitu namanya. Tuh, gue ngomong saklar sampai turun tuh. Jadi saya cuma bisa nyampe nasihatnya aja. Tergantung bagaimana kitanya. Nanti besok-besok kalau di akhirat saya dituntut sama orang Cikijing kan saya bisa nolak. Tak dulu ya Allah, tak dulu. Saya udah ceramah, saya udah kasih nasihat. No, dia punya istri digebugin mulu. Salah dia, saya udah kasih nasihat. Tuh suami diamin, istrinya istrinya nggak ibadah didiamin. Bodoh amat, karena saya udah ngomongin juga. Sekarang kita mau, saya sih cuman harapan. Saya nggak mau cuman duduk di dunia bareng-bareng kayak gini, saya nggak mau. Saya cuman harapan bisa kumpul di dunia seperti ini, bisa kumpul di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah sama-sama. Insya Allah. Ini kan kita mau begitu. Makanya rumah tangga itu wajib dengan pondasi keimanan, ya, dengan ketakwaan, ibadah secara bersama, saling mengingatkan, kalau kita bilang saling ngegemesin, banyakin komunikasi, banyakin bercanda. Kenapa? Karena itu yang akan menimbulkan kasih sayang yang akan tinggi, kasih sayang yang akan besar. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah semua hajat kita, doa kita dikabulin sama Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Tahu salawat busyrah? Apal nggak? Apal tak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyrah. ومعلمينا وطلبتنا هذا إلا يوم. Baca semua sama-sama yang keras. Allah وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخر. Baca semua sama-sama nih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatna من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. الفاتحة بالقبول مكل السول والمأمول والصلاة شاء ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah Allah berikan kita pulang dari sini hari ini diberikan taufik dan hidayah. Allah curahkan rahmat sehingga kita keluar dari tempat ini menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-ba'alwi syafa'ah ya al-ba'alwi syafa'ah ya al-ba'alwi syafa'ah kullu kurbah danjali bikum bikul halil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darkay halal madinah darkay halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.